Oke, kita lanjut lagi tentang prinsip pemberian kredit pada piutang seperti ini ya. Jadi manajemen piutang itu gimana caranya suatu perusahaan atau UMKM, bagaimana caranya bisa memberikan kredit kepada pelanggannya. Nggak serta-merta semuanya diberikan kredit, tapi harus mengenal dulu. Ada di sini disebut biasanya 5C. Ini juga biasanya juga digunakan oleh pihak perbankan yang sering memberikan kredit ya, atau ke nasabah-nasabahnya. Tapi ini juga bisa diterapkan di perusahaan atau UMKM ketika dia akan melakukan penjualan secara kredit. Nah, kita lihat satu-satu. Nah, di karakter ini adalah perusahaan melihat pelanggan itu sebenarnya dia jujur nggak sih? Nah, mungkin di awal-awal ketika melakukan pembelian kita tidak bisa menilai, ya kan? Kita tidak bisa menilai ini pelanggan jujur enggak, pelanggan ini teliti atau enggak. Tapi kita bisa melihat ketika dia sudah melakukan beberapa kali pembelian. Nah, ketika melihat pembelian berapa, nah disitulah perusahaan atau UMKM bisa meningkatkan volume penjualan ketika dia mau membeli lebih gitu, barangnya dia mau beli lebih. Nah, makanya dengan adanya karakter, dengan adanya penilaian terhadap pelanggan bahwa dia jujur, dia teliti, dia tanggung jawab. Nah, disitulah kepercayaan perusahaan akan muncul kepada pelanggan, sehingga dia akan memberikan kepercayaan bahwa oke, volume pembeliannya ketika dia minta volume yang lebih dari yang dia tentukan akan ditingkatkan, seperti itu. Kemudian yang kedua tentang capacity. Capacity ini adalah kita juga bisa melihat bahwa kemampuan pelanggan itu dia mampu nggak sih membayar hutangnya. Nah, ini kalau kapasitas ini bisa dilihat dari faktor-faktor lainnya, yang 5C lainnya. Nah, kapasitas ini adalah kemampuan pelanggan untuk membayar hutang. Kita lihat nih, dia mampu nggak sih untuk membayar hutang. Terus yang ketiga, nah ini tadi ada hubungannya dengan kemampuan, dia mampu nggak ya membayar hutang. Kita lihat dari segi kapital. Kapital ini adalah modal. Jadi kita bisa lihat jumlah aktiva yang dilihat atau yang dimiliki oleh pelanggan. Kita bisa survei dong. Kalau misalnya dia melakukan pembelian dalam volume yang sangat besar. Nah, kita bisa survei, dia punya jumlah aktiva yang banyak apa enggak ya? Dia punya statusnya pribadi atau masih sewa ya? Nah, itu juga menjadi bahan pertimbangan. Jadi kita melihat hubungannya kapital dan capacity ini memiliki hubungan, bahwa capacity itu adalah kemampuan membayar hutangnya. Kalau kapital adalah modal, sehingga jumlah aktiva yang dimiliki pelanggan itu seperti apa. Nah, berikutnya adalah kolateral. Kolateral itu adalah agunan atau jaminan. Ada nggak dia punya jaminan? Yang nggak serta-merta ya, maksudnya perusahaan sudah percaya tadi sama dia, kemudian dia membeli barang dalam volume yang tambah banyak besar. Nah, di sini kita juga mempertimbangkan, ada nggak jaminannya dia bisa nggak memberikan jaminan kepada kita, mampu nggak dia nanti bayar. Nah, kita juga harus punya jaminan dong. Oh iya, yang bisa menjamin, atau kalau misalnya di perbankan ya sertifikat rumah misalnya, itu menjadi jaminan dong di bank. Nah, seperti itu. Jadi kita juga harus tahu ya kaitan antara 5C1 dengan yang lainnya. Kemudian kondisi adalah kita lihat situasi ekonominya, kemampuan membayarnya. Kalau misalnya pelanggan atau perusahaan lain yang membeli ke perusahaan kita itu statusnya misalnya masih banyak yang sewa, mesin aja juga nggak bisa memadai gitu misalnya, kayak dilihat-lihat dulu. Oh, berarti kita bisa menilai dong kemampuan membayarnya gimana. Nah, makanya di sini adalah manajer keuangan itu harus ngerti dong pola 5C sebelum dia memberikan kredit. Nah, di sini pemahaman teman-teman adalah 5C itu meliputi apa saja, ada karakter, kapasitas, capacity, kapital, collateral, condition. Nah, itu yang harus kita pahami bersama. Ini tidak hanya berlaku di perusahaan, di UMKM, tetapi berlaku juga di perbankan. Nah, tapi kita fokusnya di sini adalah bagaimana perusahaan itu mengupayakan penjualan secara kredit itu dengan mempertimbangkan 5C. Ya, tidak semuanya kita ACC dong, tapi kita harus lihat bagaimana dia, kemampuan dia bayar. Apakah dia
teliti, apakah dia jujur, pelanggan yang tipe seperti apa, apakah kita lihat dong 1-2 kasus, apakah dia konsisten dalam pembayaran piutang-piutang sebelumnya. Jangan sampai berkali-kali dia melakukan piutang tak tertagih, kita tetap memberikan dia piutang. Nah, itu harus kita pertimbangkan. Oke, sekian tentang prinsip pemberian kredit. Kita lanjut lagi ke subbab berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.